Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazruatul Jannah, mahasiswi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen risiko di lembaga keuangan syariah pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya. Yang pertama, manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang mana berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank itu sendiri. Kemudian, secara etimologi, manajemen adalah penertiban, pengaturan, pengurusan, serta perencanaan. Sedangkan secara terminologi, manajemen adalah suatu aktivitas yang menyangkut kepada kepemimpinan. Selanjutnya yaitu karakter manajemen risiko dalam bank syariah ada 3. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, antisipasi risiko. Selanjutnya, risiko yang dihadapi bank syariah berdasarkan PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Terdapat 10 jenis risiko yang dihadapi, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. 8 risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional, sedangkan 2 risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank syariah. Selanjutnya, untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal, bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami, serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Manajemen risiko pada bank syariah dalam hal ini BI sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan kapital pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi, jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah, hal ini merupakan tantangan yang sangat berat. Selanjutnya, di sisi lain, operasi bank syariah memiliki karakteristik dan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko. Maka, cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi bank syariah. Selanjutnya, Islamic Financial Service Board telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada Basel Accord yang juga diterapkan perbankan konvensional dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, bank syariah juga harus menghadapi risiko lain yang unik,
yaitu risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil atau profit and loss sharing yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.